Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, di video kali ini kita akan nge-review AKD ya yang punya channel Sunyi Malam. Video selanjutnya kita ngapain channel Sunyi Malam ini? Untuk video selanjutnya sih ya, saya akan membuat kolaborasi bersama Saling Siliwangi ya. Terkhusus nih San juga ikut sama kita gitu. Oke, jadi siap, ya. Saya sama BKS intinya akan merencanakan yang pertama kita akan buy one sih, itu buy one 1 lawan 1 ya. Jadi saya akan ekspor buy one yang kemarin saya upload sama Om Din tuh kan kurang greget lah. Jadi kita akan buy one, mengadakan buy one di lokasi yang kemarin. Dan untuk nanti bersama San kita akan mengadakan suatu ekspor di Astana Gunung Grogan, TPU Gunung Grogan. Jadi siap gak nih? Kalau Siap-siap aja, ayo. Akan telusuri. Jadi rencananya kita pecah gitu. San sama BKS, saya sama rekan gitu. Nanti saya akan cari, gak tahu itu sama Om Din, gak tahu sama siapa gitu. Kalau ada temennya, jadi kita pecah gitu. Jadi 2 kamera kita telusuri bareng, itu TPU Astana Gunung Grogan gitu. Kan kita mau bikin konten ya ke depannya. Kira-kira kita minta izin dulu gak ke sananya? Ke TPU? Iya, langsung berangkat gitu. Kalau dulu sempat ada cerita sih San. Jadi waktu nggak lama sih, kemarin waktu udah ada lah tahun 2022, cuman kehalangan beberapa bulan gitu ya, ada kena 6 bulanan. Ada cerita itu ada cerita di sana. Belum izin apa gimana maksudnya? Bukan, jadi gimana ya? Ya mungkin itu juga ya. Belum izin ke Kuncen kali. Tapi saya udah izin ya ke Bang Yuda ya, yang orang sananya juga. Jadi ada cerita nih San. Ada cerita kan, belum ada San ya. Saya, Bang Yuda, sama BKS, sama Om Heru tuh yang ada di channel Drill Horror. Nah di sana kita itu kan ekspor tuh, ramean tuh, ada 4 orang. Sama ini Om Kewer juga ada. Jadi kita ekspor ke sana. Pas ekspor ke sana, saya kan sama Bang Yuda ya. BKS sama tim yang satunya lagi. Jadi kita dipecah tuh. Nah anehnya pas saya dapet suatu eksistensi ya, udah kerekam ya sahabat. Jadi pas pulang mau diedit ya, itu gak ada semua, blank. Gak ada, masalah kehapus apa gimana? Jadi gak tahu itu, jadi gak kesimpan gitu. Padahal itu waktu di TPU-nya itu semua udah kerekam. pas mau saya edit ya, mau saya setting, gak ada itu sama sekali, video gak ada. Ya di situ jadi menarik gitu, pengen kesana lagi. Jadi ini juga ngaruh juga ya sama apa? Iya ngaruh. Soalnya bukan sekali doang sih. Dulu sering dulu juga sering ekspor, sering kayak gitu, sering kejadian kayak gitu, hilang video. Bukan sekali doang gitu. Jadi ini balik lagi nih, AKD nanya nih ke San nih. Siap gak kalau kita nanti ekspor dipecah? Oh siap-siap aja ya. Kira-kira saya sama Bang Karno. Sama Bang Karno. Jadi
rencananya kita 4 orang, dua-dua gitu. Dua-dua. Jadi kan itu TPU-nya lumayan gede juga, lumayan luas lah untuk kita ekspor bersama gitu. Untuk dipencar. Itu harus safety segalanya, mulai dari apa alat-alatnya. Alat-alat ya kalau di sana sih nggak apa ya, treknya nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rumit. Untuk ke sana ya seadanya aja ya, baterai, kalau ada headlamp ya bawa headlamp, kalau ada apa ya intinya air minum. Soalnya kemarin nggak bawa air minum itu susah banget di sana, nggak ada keran masjid, nggak ada. Jauh dari pemukiman soalnya gitu. Intinya air minum. Itu kesalahannya kemarin nggak bawa air minum, jadi bingung tuh. Air kendi yang ada di makam diminum aja lah. Video itu udah di post gitu. Bagaimana gak jadi? Nggak ada, hilang. Intinya nggak ada. Gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi ya nanti aja lah ngerasain di sono. Eksistensinya di sana nggak apa ya, nggak seperti biasanya gitu. Jadi wow lah gitu. Jadi mantap gitu. Paling gini ya, kalau udah ada instruksi. Gimana? Udah ada instruksi ya. Jadi pas kesana gitu ya, pas masuk ke sana dari gerbang TPU ya, itu hawanya itu udah terasa gitu. Jadi pokoknya mantep lah. Mantap. Kadang kalau gitu ya cuman mungkin kameranya cuman blur gitu ya. Kalau itu enggak apa, bukan cuman blur gitu. Jadi kalau mungkin gitu ya, kemarin kalau lama gitu di sono, kalau misalkan lama aja di sono ada sekitaran 30 menitan, saya yakin gitu wujud. Soalnya kemarin gak lama banget sih, cuman ada 10 menit, itu juga udah lumayan gitu, udah lumayan. Kenapa saya nggak berani sendiri ke sono? Ya nggak berani sendiri ke sono, ya apaan tuh? Kucing kali. Kenapa saya kemarin nggak berani ke sono ekspor ya? Ya karena itu TPU, takutnya disangka yang enggak gitu sama warga sono. Takut disangka gali mayat. Kan bahaya juga tuh. Kalau ekspor gitu gimana sih? Dipanggil apa emang gimana? Tergantung sih San, tergantung apa ya? Tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya, tergantung suasananya gitu. Tergantung juga penunggu-penunggu yang ada di tempatnya juga. Kalau biasanya sih saya pribadi ya suka ngadain dulu hadiah gitu, tawasul dulu, karena takut tak izin gitu. Takutnya terjadi yang di luar yang kita inginkan gitu, terjadi hal-hal yang kita nggak mau gitu. Jadi sebelum ekspor saya selalu ngadain tawasul ya kepada sesepuh-sesepuh yang ada di sana gitu ya. Pada intinya harus San ketahui ya, teman-teman ketahui ya, saya setiap ekspor di channel Sunyi Malam itu sebenarnya enggak nantang makhluk-makhluk yang istilahnya dikeramatkan, enggak. Jangan salah paham ya. Jadi saya selalu nantang itu makhluk-makhluk yang jahil aja gitu ya. Pada intinya kalau bahasa Sunda mah jur-jarian. Oh jadi itu yang dipanggil gitu. Jin-jin yang nakal-nakal, jin kafir gitu, setan-setan yang nakal gitu. Jadi saya selalu tawasul. Awal ekspor itu selalu tawasul. Itu kadang-kadang di luar kamera, kadang-kadang di dalam kamera. Saya selalu tawasul dulu. Saya minta izinnya dari penunggu ya, istilahnya sesepuhnya ya. Saya selalu minta izin, dan saya selalu minta agar diwujudkan makhluk-makhluk yang bandel-bandel gitu. Ya itu. Jadi kita ekspor lagi gitu ke sana. Apanya? Kemarin kan hilangnya videonya. Mau diekspor lagi ke sana. Iya. Jadi rencananya sama BKS itu pengen ekspor lagi ke sana gitu. Itu untuk ke depan
kita kolaborasi sama Caling Siliwangi ini gitu. Dan untuk sebelum ke sana ya, saya mau ngadain dulu buy one sama PKS. Mau ngadain dulu buy one karena kemarin kita udah deal. Mau ngadain buy one di sini nih yang kemarin kita upload itu. Oh, jadi video selanjutnya kita eksplor ke sana. Gimana sih kok ke sana mulu gitu kan udah itu ya. Apakah ada gimana gitu? Belum selesai kemarin apa gimana? Sebenarnya gini San, saya itu tipikal orang yang penasaran gitu. Tipikal orang yang penasaran dan juga tipikal orang yang ekstrim. Bisa dibilang ekstrim gitu. Jadi kalau belum tercapai itu penasaran aja gitu kali ya. Itu menyeluruh ya, itu sifat alami manusia sih gitu. Jadi nggak ada keanehan dalam diri saya gitu. Jadi kenapa saya pengen terus ekspor ke sana ya, intinya bukan terus ya, baru kemarin doang sih sekali gitu, dua kali ya. Ini berarti yang ketiga kali ya, kalau jadi sama Caling Siliwangi. Jadi kenapa saya selalu dibuat penasaran oleh TPU itu, dikarenakan ada ceritanya loh, Cerita gimana? Kita flashback nih. Berhubungan dengan mistis. Jadi pas waktu tahun 2018, ini real ya, cerita ini real, nggak ada settingan, nggak ada AKD anti lah. Pas tahun 2018 geger di kampung saya itu geger. Ada istilahnya, mohon maaf ya, saya nggak bisa sebutin namanya, tapi kalau ingin lebih detail kita di luar kamera cerita gitu bareng. Ada satu saudara saya juga sih itu, saudara dari umi saya gitu. Beliau kan orangnya itu mohon maaf ya, agak sedikit kurang mental gitu, kekurangan lah dari segi fisik dan mental gitu. Jadi dimana cerita ini itu menyangkutkan antara kampung saya dan TPU itu. Jadi pas tahun 2018 beliau itu ngelamun di luar rumah jam 2 malam. Kenapa saudara saya itu ngelamun ya? Dikarenakan dia ingin nikah tapi belum punya calon. Terus dia curhat lagi tuh ke keluarganya gitu. Curhat lagi, dia itu ingin punya kambing doang gitu. Pertama sih ingin punya kambing, dia ingin pelihara kambing, tapi nggak dilaksanain tuh sama pihak keluarganya. Dan yang kedua dia ingin nikah, tapi nggak ada calonnya gitu. Nah, terus dia ngelamun di luar rumah itu. Ini cerita ini saya ambil dari beliau ya, dari yang bersangkutan juga dari keluarganya gitu. Ini jadi real, ini cerita real gitu. Jadi nggak ada settingan. Jadi dia ngelamun jam 2 malam di luar rumahnya. Kan di kampung saya, di kampung Lui Kopo, Desa Sukaresmi, itu memang sangat lumayan lah. Kalau sekitaran jam 2 malam di luar itu lumayan gitu. Karena masih perkampungan, suasana hutan gitu ya, masih hutan lah. Nah terus di pas jam 2 malam itu, dia sambil melamun, sambil merenung, dia ngelihat sosok ini sosok guru ngaji saya waktu dulu gitu. Kan dulu di kampung itu kita itu diajar mengaji ya sama salah satu tokoh. Jadi ya intinya ada satu sosok jin yang menyerupai bisa dibilang guru kita gitu. Jadi itu nggak tahu ya, itu menurut keterangan beliau gitu. Jadi ada satu jin yang menyerupai guru ngaji kita, kata beliau ini ya, kata yang diculik oleh jin gitu. Terus dia diajak ke belakang rumah, kan rumahnya itu gelap ya, rumah panggung. Dia dibawa ke sana, ke belakang rumahnya, sehingga dia nggak sadar. Kan di kampung saya, di rumah saya, tahu nggak? Iya tahu. Jadi di kali Cipaminggis ya. Iya dia dibawa ke sana katanya gitu. Jadi nggak terasa banget kata dia. Dibawa ke belakang itu nggak tahu
ada nanti. Gak tahu itu ada katanya cuman hitungan detik udah sampai di kali Cipamigis itu gitu, di jembatan Cipamigis itu. Dan dia langsung gak sadar di sana, gak sadar pas dibawa ke apa, ke jembatan Cipamigis itu ya. Ini singkatnya ya, ini singkatnya, instannya gitu, instan cerita. Nah terus udah pas dia di jembatan Cipamigis gak sadarnya itu dia itu katanya di TPU tersebut. Nah itu cerita singkatnya ya, cerita panjangnya ini wow sekali gitu, jadi lama lah gitu. Nah paginya itu keluarganya itu nyariin, itu yang nyari itu apa istilahnya, keluarganya nggak terlalu nyari ya, karena dia kan orangnya suka aktivitas gitu ya, suka aktivitas ke kebun kemana gitu, jadi nggak risau lah. Jadi keluarganya juga nganggapnya ke kebun paling gitu, karena itu waktu 5 jam gitu ngilangnya, 5 jam dari jam 2 malam sampai jam 7 itu ngilang gitu. Disangka ke kebun padahal itu ngilangnya lama gitu. Jadi pas waktu 5 jam gak dicariin, 10 jam gak dicariin, sampai sore gak dicariin. Nah, baru tuh kelar Isya itu saya dengar di rumah saya pada rame gitu, di kediaman beliau itu kan, kediaman beliau dekat gitu ya sama rumah saya gitu, pada rame. Ini si Anu kok kebalik-balik gitu ya. Sangkaan saya paling nginep di rumah temennya gitu kan, tapi saya pikir-pikir temennya itu yang seteragan sama dia udah pada nikah, udah pada gak ada malah. Nah, baru di situ saya juga ikut risau. Bahkan bukan cuman saya loh San, bahkan bukan cuman keluarganya doang yang nyariin, itu satu kampung, satu desa itu nyariin dia selama 2 hari, nyariin terus, ngubek, diubek, pokoknya daerah Jonggol diubek sampai ke daerah Cilengsi diubek, karena kan dia suka jualan apa, kresek lah istilahnya, mikul ya di pasar-pasar gitu, suka kuli lah intinya. Jadi dicariin ke pasar-pasar Cilengsi, ke Jonggol gak ada. Nah di situ baru panik gitu ya, karena udah 2 hari nggak pulang-pulang. Jadi sempat dibawa ke kiai gitu ya, keluarganya itu datang ke kiai, datangnya istilahnya ke orang-orang ahli syariat lah gitu ya, minta penglihatan, minta petunjuk gitu ya. Nah di situ ada keterangan dari salah satu tokoh yang mengatakan